Nah, perjalanan bisnis pasti dipenuhi dengan suka, duka, senang, tawa, sedih, nestapa, haru, dan sebagainya. Yang pasti, yang paling penting dari sebuah perjalanan bisnis, usaha, retail, ngasong, franchise, UMKM, kemitraan adalah pantaskan diri di mana kita layak mendapat anugerah terindah dari Allah sebagai sebuah kesuksesan yang betul-betul sudah Allah plot untuk kita. Itu aja. Jadi apapun yang terjadi, insya Allah kita beranggapan dan berpikir ini cara Allah mendewasakan diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Siang ini kita angkat tema dari seorang retailer handal. Kurang lebih usia retailnya masuk tahun ke-26 atau 27 tahun ya. Sebutlah nama kehormatan di antara murid-muridnya adalah kita panggil dengan julukan Bapak. Gitu. Dahsyat sih emang orangnya. Nah, nama sebenarnya adalah Dr. Hewan Adi Sasmita. Kita doakan beliau sukses menempuh S2-nya. Kalau nggak salah lagi tesis nih S2-nya. Mudah-mudahan Allah ringankan dan Allah mudahkan sehingga S2-nya bisa diraih dengan waktu yang cepat, singkat, dengan tidak menemui kendala apapun, dengan nilai yang Masya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih semua itu nilainya dahsyat juga. Ya udah, sekarang kita mulai kupas tuntas ya, kutas. Nasihat dari sang bapak, dalam kurung Dr. Hewan Adi Sasmita. Ada 3 nasihat yang disampaikan ke saya. Yang pertama, Pak Suban jangan kayak cangkir ya. Kenapa? Cangkir itu minim banget, tapi harganya kemahalan. Kenapa minim? Ya nggak ada kan cangkir setinggi ini, itu namanya gelas. Nggak ada kan cangkir yang lebar kayak gini, itu namanya mangkok, ringkok. Apa ya? Iya, ringkok, mangkok. Nggak ada juga kan yang ngelebar sampai seperti itu. Ini namanya baskom atau bak gitu. Intinya jangan kayak cangkir. Mahal, keren, dahsyat, bahan bakunya keren, tapi dituang cuma bisa sedikit nampungnya. Ya enggak? Sementara orang di sekitar, orang-orang yang merasa perlu untuk memberikan sesuatu yang terbaik kepada Pak Suban, itu masih banyak harus kita tampung. Pokoknya intinya jangan jadi cangkir. Biar semua pesan dan pesan positif dari orang sekitar Pak Suban, eksternal dan internal yang merasa perlu memberikan sesuatu yang positif dan baik kepada Pak Suban, bisa tertampung dengan baik. Jangan jadi cangkir. Karena cangkir cuma sedikit bisa menampung kebaikan. Kalau Pak Suban bisa lebih besar dari cangkir, banyak yang bisa Pak Suban tampung dan bisa Pak Suban serap. Apapun itu, mau masukan, mau kritisi, mau saran, mau apapun juga yang sifatnya konstruktif, maka Pak Suban bisa banyak menampung semua itu. Oh iya, saya salah ya. Bapak kalau nyebut saya bukan Pak Subhan, tapi Mas Subhan. Perkenalan kita awal 2009. Sampai saat ini saya masih awet muda dipanggil sama Bapak dengan sebutan Mas Subhan. Padahal Bapak tahu saya orang Sumatera. tapi nggak apa-apa, itu sebutan ya dahsyat cara Bapak memanjakan saya sebagai binaan dan siswa didiknya gitu ya. Yang kedua pesannya adalah Pak Subhan harus low profile, high quality. Itu bahasa susah tuh, saya juga susah tuh nyebutnya. Low profile dan high quality. Katanya ya biasa-biasa aja, nggak usah terlalu glamor, sederhana, rapi, sopan, nggak terlalu mewah, nggak terlalu sombong, dan jangan sombong ya. Jangan congkak, jangan tinggi hati, tapi punya kualitas hidup yang dahsyat. Punya kualitas berpikir yang super tinggi. Punya kualitas gerakan yang tidak bisa ditandingi dan tidak dapat tertandingi. Jadi low profile, high quality menjadi pesan kedua dari seorang bapak bernama Dr. Hewan Adi Sasmita. Yang ketiga, Pak Suban nggak usah gentar, nggak usah mundur, nggak usah ciut, nggak usah takut, nggak usah kalut, nggak usah sedih kalau banyak pertentangan dan yang menentang dari kalangan internal ataupun eksternal yang mengenal Pak Suban. Jadikan itu sebagai test case dari Allah, karena Allah ingin Pak Suban menjadi diamond, mutiara, berlian. Masih ingat berlian, mutiara, dan diamond? Itu Allah taruh di dasar laut. Yang paling dasar, semakin keren tuh mutiara. Semakin dasar, semakin keren tuh berlian dan diamond gitu kan. Nah, begitu diangkat nggak langsung di display di toko emas.
Nggak mungkin. Karena apa tuh? Bercampur macam-macam ya. Mungkin ada tempelan terumbu karang lah, ada tempelan gamat lah, ada tempelan. Pasti ya diolah dulu dong, diproses dulu dong, digosok, akhirnya apa yang terjadi? Treng, mengkilat. Keluar sesuatu yang wow, semua mata, dan harganya mahal. Dan di display tidak sembarang tempat. Bayangkan, emas yang biasa sabrak-abrek itu tidak membuat silau pendatang yang lagi ingin transaksi di toko emas. Tapi si berlian, si diamond, si mutiara, walaupun satu sekecil kuku saya ini, tapi cemerlangnya, mengkilatnya, sinarnya, apa ya, gemerlapnya, itu membuat semua mata, wow, silau sesilau dari pancaran cahaya yang dikeluarkan sama diamond. Pasukan harus kayak gitu. Jadi jangan pernah takut, ciut, kalut, galau, dan cengeng terhadap sebuah pertentangan dan tentangan atau yang menentang terhadap keberadaan Pasuban. Masuban. Kalau saya salah ya nggak apa-apa ya. Masuban sih sebenarnya, Bapak selalu Masuban. Dari sebuah proses perjalanan Masuban. Dia mau nentang apa, ya dinikmati. Dia mau nentang apa, ya disikapi. Dia mau nentang apa, diinventarisir. Dari situ Allah lagi ingin Masuban jadi lebih bijak, lebih matang, lebih cakap, dan lebih punya harga, lebih punya nilai, lebih punya daya dobrak terhadap sebuah proses perjalanan Masuban terhadap apapun yang sedang Masuban jalani. Keren nasihatnya, singkat, cuma padat, makanya saya izin sama Bapak di malam itu ya. Sebenarnya ada 4 lagi, cuma tidak cukup waktu kalau seandainya kita ungkap, karena yang 4 lagi super panjang dan berderai air mata, hujan air mata kayak lagu Iwan Fals terhadap tema kepergian Bung Hatta. Saya nggak mau di setiap tema kita hujan air mata. Khawatir apa? Motivasi kita down. Khawatir apa? Kita punya semangat kerja runtuh. Khawatir apa? Kita fokus berpikirnya jadi buyar, tidak lagi utuh, jadi pecah. Jadi udah kita tahan aja sebagai sebuah keniscayaan di mana perjalanan bisnis pasti dipenuhi dengan suka, duka, senang, tawa, sedih, nestapa, haru, dan sebagainya. Yang pasti, yang paling penting dari sebuah perjalanan bisnis, usaha, retail, ngasong, franchise, UMKM, kemitraan adalah pantaskan diri di mana kita layak mendapat anugerah terindah dari Allah sebagai sebuah kesuksesan yang betul-betul sudah Allah plot untuk kita. Itu aja. Jadi apapun yang terjadi, insya Allah kita beranggapan dan berpikir ini cara Allah mendewasakan diri kita. Ini cara Allah membuat kita menjadi matang. Ini cara Allah membuat kita menjadi lebih keren. Ini cara Allah agar kita pantas masuk ke dunia yang lebih dahsyat dengan pertentangan, dengan hambatan, rintangan, dan ujian yang sangat dahsyat. Jadi Allah tidak pernah salah terhadap skenario untuk sebuah perjalanan hambanya. Itu dari Bapak. Nah, dari saya pribadi, terhadap sebuah pembicaraan bersama Bapak atau Dr. Hewan Adi Sasmita, saya bilang, yaitu juga pesan yang pernah disampaikan oleh ibu bapak saya saat saya masih hidup di tengah-tengah beliau. Sekarang dua-duanya sudah rahimahullah ya. Itu juga yang saya dapat pesan dari salah satu retailer terhandal di Indonesia yang dia punya banyak retail di Asia Tenggara. Tapi nasihat dari Bapak, nasihat dari sang Bapak bernama Dr. Hewan Adi Sasmita, dengan gerainya yang sudah ada di mana-mana, dengan jumlah retailnya yang juga ada di mana-mana, dengan usia retailnya kalau nggak salah 26 sampai 27 tahun, ralat dan biar Bapak yang benerin. Kalau ternyata 22 tahun Mas Suban, oh ya berarti saya salah. Karena saya lupa, 22 tahun, apa 25 tahun, apa 26 tahun, atau 27 tahun. Ada 2 yang harus kita catat dari seorang Bapak. Dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah berhenti, dan tidak pernah merasa rugi untuk melahirkan dokter hewan sampai tuntas, sampai keren, sampai dahsyat, dan sampai memisahkan diri pada grupnya. Baik itu yang memisahkan diri secara hormat dan secara legowo, Bapak mohon maaf saya udah mampu mau ngembangin sendiri, ada sedikit investor ngajak saya, ataupun yang kabur bahwa sesuatu yang menurut Bapak itu nggak layak seorang dokter hewan. Ada beberapa dokter yang kabur dari grup Bapak, terus buka sendiri. Itu tidak elok. Tapi sikap Bapak keren. Tidak menganggap itu sebagai sebuah kecolongan. Tidak. Udah biarin aja. Kalau emang itu rezeki saya, pasti Allah kembalikan dengan cara yang tidak pernah kita sangka-sangka. Dan semua yang nyolong Bapak terus buka, ataupun yang baik-baik terus buka, ada yang berhasil, ada yang tidak.
tapi Bapak Allah kokohkan sampai saat ini, Masya Allah. Nama Laras Group, nama Laras Satwa, nama Salo, nama Pet Dep Klinik, nama siapa lagi? Banyak namanya. Namanya banyak. Dan itu suksesnya Bapak karena punya dua hal tadi ya. Tidak pernah ngeluh, tidak pernah merasa rugi, tidak pernah merasa tertipu, walaupun banyak dokter hewan yang dilahirkan pada nipu, pada ngebawa aset buka sendiri gitu kan. Tapi juga tidak sedikit yang kulunungun baik-baik kepada Bapak buka sendiri. Dan sekarang banyak yang punya sendiri. Itu semua binaan Bapak dari mereka-mereka yang nggak ada apa-apanya menurut saya. Karena saya menyaksikan sendiri bagaimana mereka dididik sama Bapak untuk menjadi orang, untuk menjadi dokter yang Masya Allah gitu loh. Dan ternyata mereka sekarang diberikan kesempatan kepada Allah dan oleh Bapak, ayo monggo buka sendiri, jadi kompetitor kami. Itu keren banget. Dan yang kedua, yang keren dari Bapak, sampai saat ini, mereka-mereka yang pergi meninggalkan Bapak dengan kondisi dan dengan cara yang baik, ataupun dengan kondisi dengan cara yang tidak baik, merampok atau membawa lari aset, ataupun kekayaan, ataupun uang, ataupun customer, atau apapun milik Bapak, itu tidak pernah ditutup pintunya sama Bapak. Mereka dan siapapun mereka akan boleh kembali lagi ke Bapak dengan pintu yang tetap terbuka lebar seperti sedia kala. Itu keren banget dari Bapak. Masya Allah, nggak semua orang bisa seperti itu. Bapak ada aset menurut saya. Kepribadiannya dan kematangan, jarang ada retailer kayak gitu loh. Tidak sedikit memang kayak gitu, tapi banyak juga yang pendendam gitu loh. Saya dapat seorang Bapak, Masya Allah gitu ya. Dan itu nasihat dari Bapak buat kita semua, bukan buat saya. Makanya saya angkat sebagai tema. Dan saya harus izin 2 kali kepada Bapak. Bapak saya angkat sebagai tema ya. Gitu ya Mas Iban. Kalau Bapak izinkan. Agak lama deh berpikir. Oke deh. Gitu. Jadi keren ya. Kita belajar banyak tema dari nasihat seorang Bapak, retailer handal di Indonesia. Namanya cukup melegenda di dunia ya, terutama di Royal Canin, di ProPlan, Pro Series dan sebagainya. Tanya siapa yang tidak kenal dokter hewan Adi Sasmita. Banyak penghargaan tingkat dunia ada di genggamannya gitu ya. Oke, segitu dulu ya. Itu bagi kita adalah motivasi utama untuk kita semua belajar dari Bapak. Nanti kalau ada yang mau kenal lebih jauh tentang Bapak, di mana kantornya, di mana poskonya, di mana sekolah retailnya, hubungi saya aja, karena nomornya saya yang genggam, nggak mungkin saya sebar. Untuk menghubungi saya, lagi-lagi tulis di kolom komentar ya. Kolom komentar diisi dengan sesuatu yang membangun. Jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan. Kalau itu layak, kalau tidak layak, musnah, buang, dan hati-hati buang dan memusnahnya, untuk tidak sampai ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.